Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Coba Mas Alif. Mas Alif coba. Nih kan gue nanya lu. Ini searching nih. Enggak searching. Norak gitu loh. Lu pengen banget sih diakuin jadi barat. Lu pengen banget sih diakuin jadi Korea. Wah, dihujat sih. Apalagi Chinese ya, misalnya kayak Ip Man tadi itu kan mengglorify tokoh Ip Man ketika berhadapan dengan bangsa lain gitu loh. Banyak toko-toko batik di lokasi anak muda nongkrong. Ya guys, udah bikin konten buat Sumpah Pemuda belum? Belum. Selin banget ya Allah. Rambutnya apa gitu sih? Konten apa sih? Pas Sumpah Pemuda. Hah? Sumpah Pemuda, Roy. Pasti nggak tahu kan lo kapan Sumpah Pemuda? Tanggal berapa coba? Tanggal berapa? 28 Oktober. Ah, iya Nah, betul. ya, harusnya tadi salah dulu. So tahu makanya. Emang kenapa nih? Udah mau Sumpah Pemuda ya kita ya? Iya. Sekarang tanggal, oh iya benar. Kita syuting di tanggal 17. Jadi ini nanti akan tayang di tanggal 28. Ya kan. Nah, ini kan klise ya, Sumpah Pemuda kan. Ya kita harusnya masih merasa sebagai pemuda. Asik. Lu tuwir kali. Ini pertanyaan juga masih nyambung nggak sih Sumpah Pemuda? Spiritnya ya. Bagi kalian-kalian yang masih muda katanya. Dah, masalah itu bukannya. Enggak, kan kata dia aku udah orang tua. Ya nggak apa-apa. Kalau sekarang sih mungkin udah mulai pudar kali ya. Makna dari Sumpah Pemuda. Karena kan sebenarnya kan inti dari Sumpah Pemuda kan menurut gua kan keuniversalan. Anak muda pada berkumpul menjunjung tinggi tentang keindonesiaannya. Kan, tapi kan sekarang kan justru semakin hari kan tendensinya kan ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan yang terkadang karena terlalu fanatik sampai meninggalkan semangat Sumpah Pemudanya. Ya nggak sih? Jadi ya menurut gue sih udah mulai pudar ya, apalagi orang-orang kayak Riva nih, K-popers nih. Mungkin dia bakal lebih gampang gitu, tercemar gitu ya nggak Mas? Parah nih. Sama kayak lu waktu itu tuh nggak nasionalis. Gimana, Pak? Ya, aku sendiri setuju sih, udah mulai pudar sih. Dari makna Sumpah Pemuda itu, Coba, sorry, sebelum itu, sorry motong ya. Isinya apa sih mau ya? males banget ya, aku kenapa gitu? Coba sebutin dulu. Mungkin Pala Sobri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Iya, coba. Kami. Bener gak sih? Ya, coba. Aku lupa demi Allah. Nah, ini salah satu contoh. Ya kan? Jangankan spiritnya ya. Kalimatnya aja. Coba Mas Alif. Mas Alif coba. Nih kan gue nanya lu. Ya, aku kan balik lagi kan aku nggak tahu nih. Ya, coba Mas Alif apa? Ini searching nih. Enggak searching. Jadi gini sih. Jadi kadang-kadang mindsetnya kita mengukur masih kompatibel apa enggak itu nggak apa-apa kok kalian ngefans sama Korea, sama Wah, dihujat sih. kayak Barat. Karena itu fans, wajar orang ngefans itu. Iya. Tapi terus jangan kaku gitu loh. Kalau udah ngefans Korea berarti udah nggak Pancasilais dong. Enggak. Sebenarnya itu bisa kok tetap. Yang penting itu kan spiritnya, yang penting itu value-nya gitu. Benar. Jadi nggak apa-apa. Korea tapi di mix and match sama spirit Indonesia juga bisa, nggak apa-apa. Karena ya kita nggak menutup diri juga kan. Setiap pada Sumpah Pemuda itu juga nggak harus lantas menutup diri dengan perkembangan dunia luar, itu nggak juga, Pak. Gitu. Ya, emang enggak. Iya. Mungkin ada satu phrase yang bunyinya tuh back to your roots atau remember your roots gitu loh. Ya mungkin kayak sekarang kan ya kan banyak orang-orang yang udah lebih nyampur lah ya dalam artian sukunya, rasnya gitu. Kayak gua kan Chinese, lo kan Jawa. Turunan ya. Riva kan campuran nih Sunda sama Chinese gitu kan. Tapi kan tetap aja gitu walaupun dari sisi gua kadang gua masih terkena dampak rasisme dan segala macem. Tapi ya gua Indonesia gitu loh. Gua warga negara Indonesia. Lu mau bilang literalnya, lu mau bilang secara konseptualnya, ya gua orang Indonesia gitu loh. Nah mungkin ditambah lagi yang kayak tadi lu ngomong kan banyak yang mengidolakan hal-hal yang di luar sana, tapi mereka jadinya kayak asing sama apa yang terjadi di dalam negerinya dia sendiri gitu kan. Menurut gue itu sih miskonsepsi ya. Menurut gue jadi kayak apa ya, cenderung
norak gitu loh. Lu pengen banget sih diakuin jadi barat, lu pengen banget sih diakuin jadi Korea. Lu tuh Enggak, iya kan bohong ya guys. gitu loh. Jadi mungkin ada baiknya kalau misalnya ini bukan salah benar ya, cuman ada baiknya aja. Lu bisa mengimbangi gitu loh. Bahwa ya Indonesia tuh beragam dan lu gak bakal habis juga nguliknya dalam seminggu, 2 minggu gitu, kayaknya nggak habis juga deh kalau lu kulik. Karena ya dalam gitu kan, historinya dalam. Nah kan ini menarik nih. Jadi kan kalau yang dibilang Roy itu kan pandangan umumnya, Pak. Pandangan umumnya. Jadi ada orang yang udah bingung ditungguin meeting tapi disuruh podcast gitu misalnya. Terus ini konteksnya yang lebih praktisnya nih, Pak. Konteks yang lebih praktisnya nih, lu kan sebagai, ini maaf ya, bukan gue tendensius ke penggemar Korea atau K-pop, enggak. Tapi gue justru pengen tahu pandangan dari seseorang, pelakunya lah, salah satu pelakunya yang mungkin Riva ini ngefans banget sama budaya K-pop gitu. Nah, masuk nggak masuk, karena ini temanya adalah tentang Sumpah Pemuda, mungkin akan terdengar mainstream ya. Tapi menurut lu, Pak, ngatur porsinya nih, Pak, biar kita inline nih sama spiritnya Sumpah Pemuda gitu. Itu harus ngapain sih, Pak? Menurut lu nih sebagai penggemar K-popers gitu misalnya. Ya kalau aku sih gini ya. Balik lagi. Walaupun aku suka Korea. Ya diakuin lah, suka Korea pasti itu. Cuman maksudnya di sini adalah Formal kalau misal kita K-pop itu suka bikin event misalkan itu kan. Nah, otomatis tuh ada tuh kan kita ketemu orang-orang baru, mungkin rasanya juga berbeda, agamanya berbeda segala macem gitu kan. Tapi kita nggak pernah yang milih, lu nggak serasa sama gue, lu nggak seagama sama gue, enggak. Kita tetap bantu sama-sama bantu jadi satu gitu loh. Jadi dari situ sih, terus juga misalkan ada orang yang ternyata dari daerah luar misalnya, kita tetap bantu gitu, walaupun misalkan agak sulit tapi tetap kita ada bantu. Ya, aku sih kita nggak pernah membedakan itu, malah itu menjadi apa ya, suatu hal yang menyenangkan karena kita bertemu orang-orang yang berbeda lagi gitu loh. Jadi masih ada mungkin di situnya ya, jadi tetap ada sih. Ya, berarti nggak ada masalah kan ya? Nggak ada masalah. Spiritnya Sumpah Pemuda, terus ngapain kita bahas Sumpah Pemuda ya? Tapi mungkin ya itu ya kayak banyak yang udah luntur itu kayak misalkan ya tradisional kita, tarian tradisional itu kan udah luntur kan, sekarang kebanyakan kayak dance cover atau mungkin modern dance kayak gitu kan. Makanya mungkin ada beberapa event yang misalkan dia harus lagunya tuh ada campuran tradisionalnya, mungkin kayak gitu. Tapi ya itu udah agak lunturnya di situ ya, kan tergantung lagi kayak gitu. Karena kalau aku lihat tuh gini sih Roy, Pak. Jadi kayak contoh ambillah Korea gitu ya, atau film-film Chinese gitu, Chinese Hong Kong lah. Contohnya kayak Ip Man gitu ya. Itu kan ini mungkin bisa jadi inspirasi lah ya buat kita semua ya. Apalagi Chinese ya, misalnya kayak Ip Man tadi itu kan mengusung, mengglorify tokoh Ip Man ketika berhadapan dengan bangsa lain gitu loh. Memang di film itu memang agak sedikit narsistik, agak sedikit ya mungkin hiperbola si tokohnya si Ip Man ini menurutku juga bagi sebagian filmmakernya itu bisa jadi satu kebanggaan gitu loh Roy. Bener. Nah itu mungkin bisa jadi langkah kecil ya dalam kita berkarya ya. Misalnya nggak usah ngomongin negara lah, kayak misalnya tadi tuh Pak lu bikin event gitu. Jadi justru yang harus digeser adalah stigma bahwa tradisional itu kuno. Enggak gitu. Tradisional itu klasik. Iya, satu aset yang memang adanya udah lebih dulu daripada kehadiran kita gitu. Jadi kalau stigmanya tradisional itu tanda kutip kuno, itu otomatis akan konotasinya negatif. Konotasi negatif sama akan tersisihkan kayak yang lo bilang tadi gitu loh, Pak. Nah, mungkin Korea juga gitu. Tapi kalau secara sadar ya, lo perhatiin ya, sekarang kan ngomongin event kan juga banyak event. Event fashion lah, event musik lah, event makanan lah. Fashion sih paling ketara sih, yang kayak betit. Nah, itu tuh. Nah, itu kan
eventnya kan fashion campur makanan, ada musiknya juga kan. Brand-brand fashion itu banyak loh yang ngangkat tema tentang bukan peninggalan sih, tentang budayanya Indonesia. Dari kayak baju segala macam, batik lah, songket lah, kayak gitu-gitu. Karena gue sendiri pun gue demen batik. Kalau harganya nggak mahal-mahal banget sih, gue pengen ngoleksi. Cuman kalau giliran ketemu yang bagus, mahalnya setengah mati gitu kan. Gue demen batik gitu, karena menurut gue formal iya, bisa dipakai formal, keren, bisa. dan dikeluarin bajunya. Lu nggak bisa perlu takin gitu loh. Iya. Jadi nyantai. Gue demen tuh sebenarnya pakai batik tuh. Nah, contohnya kayak gitu aja. Kan sekarang kan juga banyak kan orang mulai melek lah, maksudnya banyak toko-toko batik yang jatuhnya di lokasi anak muda nongkrong. Paling deket deh di PIK. PIK kan ya kurang daerah baru, isinya anak-anak muda. Tapi ada toko batik gede lumayan di sana yang ya produksinya bagus gitu loh. Kalau dari gue sih apa ya? Ya gitulah. Tapi banyak gini sih, tapi memang ngomongin tema ini tuh kreatif ya, Alisa. Itu memang nggak cuma berhenti pada spirit Sumpah Pemuda tentang hilangnya budaya nasional, enggak sih, tapi lebih ke sistemik ya. Maksudnya lebih ke banyak faktor yang mempengaruhi, karena sekarang kan makin global ya, makin borderless ya, makin apalagi sosial media udah semakin cepat, gitu. Udah nggak ada batasan lah. Nah, ada yang mau masuk kan nggak jadi, atau siapa itu. Jadi menurutku kalau ngomongin semangat masih luntur nggak sih, sebenarnya itu 50-50 sih. Maksudnya kayak yang dibilang Roy tadi, ada banyak juga kok para pelaku yang mencoba untuk mengangkat kembali, mengkolaborasikan lah nilai-nilai Indonesianya itu dengan tren sekarang itu udah banyak. Mungkin bisa dijumpai di fashion gitu salah satu contohnya. Terus di musik juga ada beberapa musik kontemporer yang menggabungkan genre Indonesia, banyak sebenarnya. Nah, mungkin ini maaf ya, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Mungkin sekarang juga sudah ada wadahnya dari pemerintah untuk apa ya, ngebikin satu art space lah atau satu event yang semangatnya itu mungkin bisa ditebelin lagi ya. Ini kan mau pengangkatan pemerintahan baru, harapannya sih kita tidak ngomongin politik, cuman harapanku untuk generasi yang sekarang ini, angkatan yang sekarang ini lebih aware ke situ. Jadi Indonesia punya banyak potensi kok yang bisa dikembangkan gitu. Sebenarnya paling gampang ya untuk masuk ke budaya Indonesia tuh paling gampang dan paling bisa diterima itu lewat makanan. Ya paling bisa diterima. Iya. Kadang tuh ngerasa ironis gitu ya, di Indo tuh banyak tuh makanan Vietnam, makanan Thailand, ya Western nggak usah ngomong, Itali. Coba nih kalau lu jadi lu datang deh ke Malai, yang deket-deket lu deh, yang masih Asia Tenggara deh, banyak nggak lu nemuin restoran Indo di sana? Ada sih ada, cuma kayaknya nggak dominan. Nggak banyak gitu loh. Sih. Iya, kalau dominan sih masih asing gitu loh bagi mereka. Ya lu nemu sih ya bisa aja nemu, tapi kayaknya nggak bakal sebanyak itu deh. Sedangkan di sini ya itu jadi kayak another Tuesday aja, lu makan pho, lu makan ramen, lu makan pasta, kayak gitu-gitu loh. Dan ya kan Indonesia kan makanannya kan banyak banget ya. Banyak banget dan ya nggak bisa dipungkirin rasanya ya enak. Yes, ada donat resign. Ini belum kesimpulan udah donat lagi. Baru mau bilang Coba Pak, kesimpulannya apa Pak? Gantian sekarang Rifa kesimpulannya tentang Sumpah Pemuda. Aku tadi mau nambahin Pak pada. Ayo coba nambahin dulu deh, biarin donatnya. Ya sekarang aja kayak street food yang muncul aja zaman sekarang tuh. Street food Ya kan, itu banyak kan makanan yang nggak Indonesia gitu loh. Kayak tteokbokki, ya makanan Korea banyak. Makanan Western, street food itu rata-rata banyak sekarang makanan dari luar juga kan. Jadi nggak seluruhnya makanan Indonesia juga. Dari situ aja udah kelihatan sih. Tukang donat udah nungguin. Juga doyan tapi. Iya doyan, tapi ya udah. Nah, jadi gini sih. Menurutku ya, menurut kita nih, memang ini tuh nggak cuman searah sih, harus jadi master plan ya, harus jadi ini bisa jadi satu agenda besar gitu loh. Anjay, agenda besar.
ya bahwa memang nggak mudah tapi bisa gitu untuk menyelaraskan kembali bahwa kesadaran kita sebagai bangsa yang besar itu harus ditumbuhkan kembali gitu loh. Karena ini akan nyangkut ke kolonialisme juga panjang nanti. Salah satu neneknya yang ada di belakang kamera itu kan juga tadinya orang seberang. Cuman kan nanti akan jadi panjang. Udah yuk makan donat aja yuk. Ya udah. Mana donat? Ada di sana. Tuh di bawah Mandri Tuh. Ah ya udah. Ayo lu ya. Udah. Ntar kehabisan.